ratusan unit dalam sekali launching. Nah itu ternyata ada strategiknya, ada sunatullahnya, termasuk ada apa namanya trik-triknya, ada jurus-jurusnya. Nah insya Allah mudah-mudahan kita doain anak beliau cepat sembuh ya, karena beliau seorang ibu. Jadi mungkin tidak bisa mengisi di hari ini ya teman-teman, mohon doanya. Dan alhamdulillah ini saya gantikan teman-teman, nggak apa-apa ya. Saya gantikan teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman selalu semangat ya, siapapun yang mengisi di Jumat Berbagi ini, insya Allah ilmunya juga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, saya ingin tahu semangat teman-teman di Jumat Berbagi ini. Silahkan yang sudah siap untuk belajar, katakan alhamdulillah siap ya, karena prepare itu sangat penting teman-teman. Jadi teman-teman mengatakan siap untuk menerima pelajaran ini sangat-sangat penting. Ketika muridnya siap, gurunya siap ya. Katakan siap ya, dan mungkin kalau mau ditambah kata-kata antusias boleh. Wow, menarik, wow, keren. Kenapa? Ada salah satu penelitian yang menarik teman-teman. Ketika orang sama-sama belajar, ada dua orang misalnya sama-sama belajar, yang satu belajarnya itu dengan antusias, seperti anak kecil yang sedang belajar ya. Anak kecil yang sedang belajar itu kan antusias, dia punya penasaran yang tinggi, dia punya dia tidak mengatakan I know ya, dia mengatakan wah interesting banget ya pada satu hal, itu ternyata ilmunya akan lebih masuk dan lebih dahsyat untuk dipraktekkan daripada orang-orang yang memang melihat ya, apa namanya ilmu ini dengan tidak antusias. Silakan, saya ingin tahu antusias teman-teman. Silakan. Alhamdulillah siap, semangat Mas Fujar, Saifuddin Hakim. Semangat Mas Fikri, luar biasa. Ya, silakan. Nah, teman-teman yang mau kenal-kenalan juga bisa silakan share namanya, alamatnya dari mana, kemudian Instagramnya, bisnisnya apa, bisa juga di chat ya, kolom chat. Sembari juga nanti kalau ada pertanyaan silakan dipersiapkan. Oke, teman-teman semuanya, slide saya sudah keluar semua. Oke, bisa terlihat slide saya. Alhamdulillah kalau sudah, kita akan mulai. Nah, hari ini, ya, ada yang mencoret-coret nih. Mohon maaf, jangan dicoret dulu. Ya, ada yang bisa share screen. Nah, ini menghapusnya bagaimana ini? Nah, untuk saya stop screen dulu, saya share lagi. Oke, share screen-nya udah keluar ya teman-teman. Hari ini kita akan membongkar rahasia closing. Ini juga best apa ya, pengalaman saya. Bagaimana sih saya mengembangkan tim closing, atau bagaimana saya sendiri juga bersama Ustadz Firly juga punya banyak deal maker ya, banyak deal dengan jurus ini, dengan teknik closing ini ya, yang mana ini sunatullahnya ya. Kalau ngomongin apa namanya rezeki kan udah kita bahas kemarin ya, rezeki itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita ada lingkaran yang kita kuasai, yaitu lingkaran sunatullah ini. Dan ini ada rahasia, dan ternyata ada teknik-tekniknya bagaimana kita bisa closing ya, gitu teman-teman. Nah, yang teman-teman bisa lihat di slide ya, kalau kita ngomongin closing itu berarti adalah tugasnya tim selling ya. Kalau di framework marketingmisalnya.id itu ada di yang warna biru, itu adalah selling. Nah, tugasnya tim selling ini adalah closing, dan nanti akan melakukan upselling dan cross selling. Apa bedanya closing, upselling, dan cross selling? Ya, kalau closing itu berarti dia untuk new customer. Bagaimana new customer ini closing, ya, dapat customer baru, ya, mengubah orang yang sudah tadi tertarik, ya, database yang didatangkan oleh apa namanya, oleh marketers ini, lead yang dimaksud apa oleh marketers ini, ya, listingnya ini bisa di closing, bisa naik ke tahapan selanjutnya, yaitu dia mencoba untuk beli untuk pertama kalinya. Nah, kalau upselling dia gak cuma beli ini, dia akan beli yang lebih besar lagi, naik lagi. Misalnya kemarin dia beli buku, ya, nggak sekalian apa namanya e-course-nya Pak. Misalnya kalau kita beli di McDonald's kan sering kayak gitu tuh, ditawarin beli ayam nggak sekalian di up ya, naik ke atas, nggak sekalian kentangnya, nggak sekalian minumnya, itu namanya upselling dengan produk turunannya. Nah, ada yang namanya cross selling.
Nah, cross selling ini dibundle ya. Ini kalau paketnya segini lebih murah loh daripada beli satuan. Itu tuh cross ya, dicampur di cross ya. Nah itu bisa teman-teman mainkan di situ. Oke, hari ini kita spesifik akan bahas yang biru ini ya, yang selling ini ya teman-teman. Oke, tentu semua teman-teman di sini pengen jadi jago di maker, jadi jago jualan ya. Dan mulainya dari mana sih? Itu pasti pertanyaan saya. Saya kalau mau jago jualan, jago closing, mulainya dari mana? Nah, ada 3 framework yang saya gunakan untuk teman-teman bisa menjadi jago closing atau jago deal maker. Karena jago closing, jago deal maker ini adalah skill wajib yang harus dimiliki teman-teman sebagai seorang pebisnis atau sebagai seorang pedagang atau sebagai seorang entrepreneur. Ya, teman-teman itu harus mempunyai skill ini, yaitu skill yang namanya deal maker, skill yang namanya jago closing. Nah, tiga framework ini yang pertama dimulai dari fondasi atau leadership-nya dulu. Kalau gampangnya dari mentality-nya dulu, ya. Yang digarap adalah mentality dulu. Baru ngomongin tentang strategiknya, bagaimana ketiga ngomongin tentang eksekusinya. Karena ngomongin tentang mental ini sangat-sangat penting, ya. Dulu di awal-awal saya belajar tentang sales marketing ini, ya. Jadi seorang sales, saya ada challenge itu dari apa namanya departemen bahwa kita diminta untuk melakukan yang namanya bangkrut game gitu kan. Bangkrut game. Saya dulu waktu belajar sales ini oleh guru saya diminta untuk bangkrut game. Bagaimana bangkrut game ini? Saya diambil dompetnya, kemudian identitas juga nggak diambil, ya. Terus saya diminta untuk bagaimana caranya kita dapat 100.000 dalam waktu 3 jam misalnya. Ya, apapun itu. Nah, kita diminta, wah langsung mentalitinya gimana caranya kenalan, gimana caranya apa ya melakukan building trust itu kan, biar orang percaya kepada kita nggak boleh kita nggak boleh dan sebagainya. Nah itu dilatih di situ. Yang di awal emang pelatihannya adalah mentality dulu, ya. Baru ngomongin tentang strategi. Karena kalau kita ngomongin banyak strategi ya atau jurus-jurus closing itu banyak banget sebenarnya. Tapi kalau kita mentalitinya nggak jadi, agak susah nih, ya. Nah, baru kita ngomongin tentang eksekusi. Nah, gimana prakteknya? Nah, coba kita masuk ke slide berikutnya. Dimulai dari mindset dulu. Ya. Saya ikut beberapa pelatihan selling, ya, dan kita belajar tentang selling. Pertama kali yang diajarkan oleh guru-guru saya itu adalah tentang mindset di awal, ya. Jadi mindset ini sangat-sangat penting, ya. Kita harus punya mindset dulu bahwa selling atau closing itu penting. Kalau nggak ada closing, ya, kantong jadi kering. Kalau kantong kering, kepala pusing. Kalau kepala pusing, ya kan, istri di rumah juga tambah muring-muring, akhirnya jalannya jadi miring-miring, dan akhirnya apa? Akhirnya kita jadi sinting. Ya. Makanya kita harus mindset dulu bahwa selling ini bagian yang penting, skill yang harus kita latih, exercise dengan baik, sehingga kita bisa punya skill tertentu untuk jualan. Karena ini skill dasarnya seorang jualan. Pak teman-teman juga mau sirkah, jadi pengelola sirkah. Skill pertama yang teman-teman harus punya itu juga sebenarnya adalah selling ini. Karena namanya kita sirkah, kita itu tujuannya adalah arifku. Arifku itu adalah keuntungan. Bagaimana teman-teman bisa mendapatkan keuntungan kalau teman-teman tidak bisa memutarkan uang atau modal dari pemodal ini, amanah dari pemodal ini untuk ya untuk dijadikan suatu produk atau jasa yang akhirnya menghasilkan muter seperti itu. Nah ini mindsetnya kita harus mencintai dulu juga, mencintai tentang dunia selling ini dulu. Karena kalau kita nggak punya cinta, nggak senang gitu, jadi apa sih yang membuat orang itu akhirnya bisa bergerak? Ya karena dia mencintai apa yang dia lakukan. Karena dia suka dengan apa yang dia lakukan, sehingga dia terus maju. Mau susah, mau senang, dia tetap ngelakuin itu karena dia senang. Dia punya passion di situ. Makanya mindset yang pertama teman-teman harus mencintai dulu, harus menganggap skill jualan ini sangat-sangat penting ya teman-teman. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, kenapa saya ngomongin mindset? Karena
mindset inilah juga yang diajarkan oleh para ulama ya di awal-awal. Nah, umat ini yang pertama telah sukses karena keyakinan mereka. Jadi yang harus teman-teman miliki sebagai seorang diri mereka adalah keyakinan yang kuat, belief system. Ya, ini ada di salah satu kitab Yakin, ya, bab yakin ini ya. Kunci sukses pertama adalah keyakinan. Dan keyakinan yang pertama adalah keyakinan kepada Allah yang Maha Segalanya. Dia adalah pemegang jiwa-jiwa. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milikilah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, itu milik Allah semua. Ya. Dan mudah bagi Allah untuk menggerakkan hati-hati para calon customer ini untuk beli produk kita. Makanya tawakal itu bukan di tengah, bukan di akhir, tapi di awal juga tawakal. Ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu dari awal. Makanya ketika kamu sudah mulai berazam, punya azam. Azam itu apa? Tekad dan perencanaan yang kuat. Itu azam. Tekad yang kuat. Jadi dia udah berazam, udah kuat, udah kokoh. Gue pengen closing sekian, pengen punya goal sekian. Akhirnya dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya kalau kamu itu di awal tuh, di awal. Karena bismillahirrahmanirrahim itu la wala quwata illa billah itu kan di awal sebelum kita keluar rumah. Ya. Nah di ikhtiarnya kita juga selalu tawakal dan nanti hasilnya apapun kita harus selalu bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kunci yang pertama adalah tentang keyakinan teman-teman. Ya. Ini ada gambar di slide itu bisa dilihat teman-teman. The biggest asset in the world is your mindset. Jadi ada dua gambarannya, itu ada 3 orang yang sama-sama terkena musibah yang sama, yaitu kena hujan. Ya mungkin kalau orang bilang musibah ada yang bilang, tapi ada satu orang yang punya mindset memandang musibah itu sebagai anugerah. Ada, ya. Dan tahu nggak hasilnya mana? Nah, gara-gara keyakinan yang benar ini, akhirnya membuahkan tindakan yang benar atau sikap yang benar. Ketika sikapnya benar, akhirnya potensi dia itu juga keluar dan hasilnya juga bisa dipastikan. Ya, secara sunatullah bisa dipastikan orang yang bertindak sesuai dengan mindsetnya tadi, dia hasilnya juga berbeda dengan orang yang tadi ketika dapat musibah dia ngeluh. Ketika dapat musibah dia tidak mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa semua ini milik Allah dan kembali kepada Allah. Dia ngerasa dia bisa mengendalikan semua. Bahkan kita tidak bisa mengendalikan jantung kita biar tidak berdetak kan. Ya, kuku kita biar tidak tumbuh tidak bisa kita kendalikan. Ya. Nah, untuk lingkaran-lingkaran yang tidak bisa kita kendalikan ini, jangan perlu fokus di situ. Fokus kita adalah kepada lingkaran yang kita kuasai. Ya. Dan salah satu yang kita kuasai adalah cara berpikir kita atau mindset kita atau keyakinan kita. Ya. Sama-sama keluar rumah misalnya. Satu punya mindset yang benar. Ya, yang satu mindsetnya salah nih. Ada dua orang sales. Ya, yang satu waktu mau keluar rumah, aduh panas. Ya, kan, aduh hujan gitu kan. Aduh panas, nanti aku takut hitam. Nanti aku takut ditolak. Aku takut yang lain ini. Itu akan membuat teman-teman terhambat dari zona tumbuh teman-teman. Jadi teman-teman pernah belajar tentang teori comfort zone, bagaimana kita bisa keluar dari zona nyaman. Salah satu ya yang harus teman-teman lakukan adalah biar bisa keluar dari zona nyaman, itu adalah teman-teman harus melawan rasa takut. Yang membuat kita terhambat adalah rasa takut yang itu sebenarnya belum ada di depan kita. Mau nawarin produk nih, mau nawarin, nanti kalau ditolak gimana ya, kalau dia bilang kayak gini gimana ya, kalau jika kan belum terjadi, itu karena tidak kuasai. Ya. Saya dulu pengen ngontak orang-orang yang besar, misalnya pengen berkolaborasi dengan mereka, taruhlah dulu ada Mas Yoyo Yusufi yang iklannya 1 miliar sehari. Saya pengen belajar ke sana. Ya, waktu itu saya belum kenal sama sekali, beneran belum kenal. Ya, bagaimana saya cari cara gimana caranya saya bisa kenalan sama beliau. Ya saya akhirnya saya itu siapa, dia iklannya 1 miliar sehari, saya siapa, tapi saya pengen belajar beliau. Dan akhirnya singkat cerita, panjang sih ceritanya, PDKT-nya panjang.
Sehingga saya akhirnya punya mastermind bareng beliau, bisa belajar langsung bareng beliau. Dan luar biasa, ternyata banyak insight ketika saya belajar dari orang yang memang sudah mencapai di situ. Nah itu teman-teman harus punya apa ya, mindset yang benar dulu, keyakinan yang benar dulu. Dan the biggest asset in the world is your mindset. Ya, jadi hati-hati dengan pikiranmu karena akan menjadi tindakanmu, dan hati-hati dengan tindakanmu karena akan menjadi kebiasaanmu, dan hati-hati dengan kebiasaanmu karena akan merubah masa depanmu. Ya, itu intinya teman-teman. Ya, jadi ada dua orang sales keluar rumah, yang satu hujan dia bilang ngeluh. Tapi ada yang satu sales misalnya dia punya daya juang yang tinggi, dua mindset yang kuat. Ya, ya, ketika dia misalnya udah janjian pengen kontak, pengen apa ya, pengen nawarin produk ke A, ternyata ada hujan, ada badai, HP-nya lowbat, kebanjiran dan lain sebagainya. Dia punya sumber daya, dia tetap berdaya itu suka duka dijalani, ya, mentalnya kuat. Ketika begitu dia tetap aja melaksanakan itu karena dia udah punya janji sama orang, dia pengen trust pada orang ini, nah dia tetap laksanakan. Oke, gitu teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat di slide. Oke, kita masuk ke slide lagi, fokus ya teman-teman. Nah, inilah pola terjadinya mindset. Mindset ini terjadi memang karena maklumat. Apa ya? Maklumat itu baca. Maklumat itu informasi yang sering kita dengar, kita baca, dan itu dipengaruhi dari banyak hal. Dari bacaan kita, dari teman kita, dari lingkungan kita, dari orang tua kita, dari saudara kita, ya. Nah, itu banyak hal. Contoh paling gampang ini saya ini nggak bisa bahasa Inggris, bukan karena nggak bisa bahasa Inggris, karena saya waktu itu punya keyakinan yang salah tentang bahasa Inggris. Kok bisa mas? Gimana mas? Adik saya dua orang ini adalah bisa bahasa Inggris semua, gitu, ya. Uh, yang satu, mereka itu kalau berdua, kalau di apa ya, di nonton film gitu ya, mereka udah nggak pakai subtitle Indonesia lagi, jarang ada mereka itu. Terus mereka sering ketawa sendiri. Saya kalau nonton bareng mereka, wah mereka ketawa, saya nggak ketawa gitu kan. Dan yang satu udah masuk ke sastra Inggris, ya dia udah lulus sih di sastra Inggris. Dan aku bingung gitu loh. Saya itu dilahirkan di orang tua yang sama, dua orang adik saya ini pintar bahasa Inggris. Saya kenapa nggak bisa bahasa Inggris? Pada waktu itu memang kita SMP ini sekolah berbeda. Saya di SMP X, ya beliau di SMP favorit lah, dua orang ini. Ya. Nah, dan memang di SMP ini sejak kelas 2 SMA, SMP ya, mereka itu sering dibully. Kalau misalnya nggak bisa masih nonton film pakai teks bahasa Indonesia, itu dibully. Dan memang lingkungannya serta guru-gurunya itu mengajarnya banyak mereka menggunakan English Indonesia. Ada internet termasuk internasional lah, begitu. Ternyata dari situ akhirnya membentuk keyakinan mereka berpikir bahasa Inggris itu mudah. Sedangkan saya menganggap bahasa Inggris itu susah. Dari awal punya keyakinan bahasa Inggris itu susah, saya itu orangnya nggak bisa bahasa Inggris. Wah, hati-hati tuh teman-teman. Tapi kan kita punya identitas seperti itu, menanamkan identitas itu di diri kita sendiri, beneran. Akhirnya tindakannya gimana? Tindakannya saya menghindari semua pelajaran tentang bahasa Inggris dari SMP, SMA, kuliah, saya hindari. Dan akhirnya saya, namanya bahasa Inggris, saya bilang untuk diri saya, selalu bilang saya bisa. Akhirnya apa? Potensi saya untuk bisa bahasa Inggris itu zong, nggak ada. Hasilnya apa? Hasilnya bisa dipastikan. Ya, saya juga nggak bisa bahasa Inggris. Nah, itu karena keyakinan yang salah disebabkan oleh ya tadi identitas yang kita buat sendiri kadang gitu kan, atau kita mengiyakan identitas yang dilabelkan orang kepada kita. Kamu nih orangnya pemalas. Hati-hati ketika kita meyakini bahwa aku nih orangnya ceroboh, aku orangnya pemalas, aku orangnya ya susah dibilangin. Ya nanti akhirnya tindakannya begitu. Nah, kalau mencerminkan itu, ya akhirnya kalau terjadi kebiasaan, akhirnya potensinya juga yang keluar, jadi dia berpotensi untuk menjadi orang yang pemalas, yang sebenarnya malas dan rajin itu bukan bawaan dari lahir, ya kan? Yang akhirnya hasilnya dia menjadi orang yang malas, gitu kan? Wah ini mindset saya itu nggak bisa selling, saya itu nggak bisa jualan.
Banyak sekali saya temuin orang bilang, saya itu nggak bakat jualan. Adakah orang yang lahir langsung bisa jualan, teman-teman? Adakah anak kecil yang bisa langsung jualan? Ya, akibat kita punya mindset saya itu gaptek, ya saya itu nggak bisa jualan. Akhirnya tindakannya juga gitu. Akhirnya menghindari semua tentang berbau jualan. Akhirnya potensi dia menjadi seorang deal maker atau jago jualan itu ya akhirnya mengecil potensinya. Karena otak ini otot kan ada ototnya juga seperti otot tangan kita. Semakin dilatih semakin kuat, semakin tidak dilatih semakin menciut, lama-lama mati. Dan hasilnya bisa dipastikan dia nggak bakal bisa jago jualan. Nah makanya pertama teman-teman harus ubah jual mindset untuk bisa jago jualan. Tanya deh semua orang deal maker. Saya punya klien juga yang apa ya closingnya juga sudah ribuan unit rumah dan lain sebagainya. Ya, ya mereka benarkan bahwa mindset ini sangat-sangat penting. Ya, sangat-sangat penting. Itu teman-teman. Oke, masih semangat teman-teman. Kita back to slide lagi. Ya, di slide berikutnya teman-teman bisa lihat. Ya, ini ada salah satu artikel yang menarik dari Kumparan yang dia membahas tentang masalah atau tantangan yang dihadapi UMKM ketika diwawancarai. Ya ada beberapa sejumlah ya masalah atau tantangan yang dihadapi UMKM. Yang pertama adalah tantangan masalah tentang permodalan. Saya menyebut kadang masalah itu sama dengan tantangan ya, gitu. Kemudian itu yang pertama, paling banyak mereka mengeluhkan modal dan modal. Yang kedua adalah tentang distribusi barang. Oke. Kemudian tentang perizinan, tentang pembukuan yang masih manual, dan kelima adalah tentang pemasaran atau mereka susah jualan online. Ya karena mereka bilang gaptek, susah untuk belajar lagi, mereka susah keluar dari zona nyaman. Dan teman-teman lihat 30 juta UMKM yang terdampak pandemi kemarin itu yang benar-benar kolab itu memang mereka itu gagal untuk bisa go online salah satunya. Nah, di antara 5 tantangan di atas ada tantangan terbesarnya adalah orang apa ya, sebenarnya bukan masalah permodalan, bukan masalah pemasaran. Ya, saya pernah ketemu oleh orang yang pernah mendanai UMKM, dia punya lembaga lalu dia duit lah untuk bisa nge-share duitnya itu ke UMKM, mau kan dimodali gitu. Ya dari 20 UMKM itu paling yang bisa bertahan cuma 2 sama 3 UMKM yang bisa bener. Lain-lainnya modalnya zong, akhirnya modalnya nggak bisa jadi berlipat ganda. Padahal teman-teman tahu nggak, kemampuan teman-teman sebagai seorang selling adalah bagaimana mengubah benda yang kecil ini. Yaitu misalnya teman-teman dikasih paperclip atau teman-teman dikasih peniti. Gimana caranya peniti ini bisa berubah menjadi handphone? Ya. Gimana handphone ini nanti bisa berubah menjadi misalnya barang yang lebih besar lagi. Naik challenge-nya begitu. Challenge-nya begitu. Padahal tantangannya bukan permodalan. Habis itu saya juga pernah mendampingi UMKM juga diminta oleh dinas UMKM dan koperasi untuk mendampingi UMKM melakukan pelatihan pemasaran online. Dan ketika kita kasih masih pemasaran online, mereka bilang, susah mas, gaptek mas, saya nggak bisa internetan mas, gini. Ternyata masalahnya itu bukan di modal, bukan di ilmu marketingnya. Saya udah kasih ilmu marketingnya, saya udah kasih apa ya, ilmu paling praktisnya saya gambarin praktis, tapi ternyata adalah ada di mindset ya. Jadi yang perlu dibenerin dari UMKM ini kalau pengen tumbuh yaitu mindsetnya ya. Karena mindsetnya begini, terlalu banyak alasan untuk tumbuh ya. Saya nggak bisa tumbuh karena begini, menyalahkan lingkaran yang tidak dia kuasai, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi kondisi, menyalahkan, tapi dia nggak mau nyalahin diri sendiri gitu ya. Akhirnya dia mencari kambing hitam, kasihan kambing hitam dicari-cari kan. Dan coba diganti mindsetnya, terlalu banyak alasan ini dengan apa sih ya, value apa yang tepat untuk saya bisa tumbuh gitu. Siapa sih mentor yang tepat untuk saya yang saya bisa tumbuh, itu kan mindset berbeda tuh ya. Terlalu banyak mengeluh ya diganti banyak bersyukur lah ya. Jadi jangan fokus kepada apa yang belum kita punya, tapi fokuslah kepada apa yang sudah dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Misalnya kita akan banyak bersyukur dan berbagi ya.
terpusat di awal term. Jangan di rumah saya ngerjainnya sendiri, nggak punya tim dan sebagainya. Ya udah, kalau lo nggak punya tim, ya mau keluar dari CEO, Chief Executive Officer, teman-teman harus bikin SOP dong, harus bikin SOO, belajar lah pada hal yang bisa gitu kan, dan belajar pendelegasian. Ya, kemudian rata-rata mereka juga berhenti belajar. Nah, ini bahaya nih. Ya, cobalah teman-teman, mulailah banyak membaca, menonton YouTube, banyak sekali sekarang, mengikuti seminar, workshop, training. Ya mau nggak mau itu harus teman-teman ikuti untuk mengangkat kapasitas teman-teman. Yang berikutnya, tidak punya tim karyawan. Ya, bukanlah dari mindset super man menjadi super tim. Itu biar teman-teman bisa naik kelas dan tumbuh ya di UMKM. Gitu teman-teman. Nah, sama halnya dengan bagaimana kita memandang masalah dengan peluang. Teman-teman bisa lihat slide di berikutnya. Ya. Sebenarnya gara-gara ada masalah itu ada peluang dan di situ ada uang. Beneran. Jadi kalau teman-teman itu mau mulai jualan, mulainya dari market dulu. Ya, market itu apa sih? Ya kalau ada kumpulan orang di situ itu market. Misal ada kumpulan orang sepedaan. Ada masalah apa sih di orang sepedaan gitu? Oke, ada masalah mereka butuh minum. Oke, ada peluang dong berarti kan. Itu. Nah, mulailah coba kita memandang masalah itu sebagai anugerah. Masalah itu adalah peluang. Masalah itu membuat kita kuat. Masalah itu membuat kita kreatif dengan adanya masalah. Masalah itu membuat kita belajar, teman-teman. Mencari jalan keluar itu memang menyenangkan. Proses mencari solusi itu asik, ya. Menemukan solusi itu membahagiakan prosesnya. Jadi ketika dalam prosesnya juga kita bahagia, walaupun masalahnya berat, apapun masalahmu sebenarnya sangat besar, nggak ada solusinya. Tinggal mau ambil apa enggak. Sebesar apapun masalahmu, kita punya Allah yang maha besar. Jadi jangan takut. Ya, apa masalahmu itu yang terbesar apa? Coba saya sebutkan teman-teman di chat, boleh lah. Masalah apa yang teman-teman hadapi paling besar hari ini? Silakan. Ya, silakan di chat. Oke. Nah, balik lagi ke mindset. Teman-teman bisa lihat di slide. Oke. Teman-teman bisa lihat di slide di mindset. Nah, ini ada yang namanya golden circle, yang menemukan framework ini adalah Simon Sinek, ya. Dia mulai dari power of way. Banyak orang mulai dari bagaimana sih caranya, apa sih yang harus saya kerjakan, gitu-gitu deh. Nah, untuk teman-teman, harusnya kita memulai dari the why itu, the power of why. Ya, karena why ini sangat-sangat penting. Mengapa? Kita memang perlu alasan yang kuat untuk bisa menyelesaikan banyak tantangan yang ada. Tanpa punya alasan, maksudnya alasan itu bukan beralasan ya, tapi tanpa punya satu alasan kenapa sih saya harus mengerjakan ini, why gitu kan. Kita ya kalau nggak punya misi lah, intinya begitu kan, nggak punya visi, itu ya kita biasa-biasa aja. Ada dua orang pekerjaannya sama misalnya. Pernah dengar kan ini cerita, jadi ada tiga orang tukang batu, ya, mereka sama-sama bangun masjid, dan mereka ditanya, itu mencerminkan mindsetnya. Orang satu ditanya, apa yang sedang kamu kerjakan, wahai Pak Tukang? Dia bilang, gak lihat, saya sedang ngecek ini, ganggu aja gitu. Nah, itu mindset pertama tuh. Ada yang kedua, ada tukang kedua. Tukang kedua itu lagi ngerjain apa sih? Lagi ngerjain juga. Dia bilang, oh saya lagi bangun masjid Pak. Gini. Nah, ya tadi saya ditanya, sedang ngapain Pak? Saya sedang ini menata batu satu persatu untuk membangun peradaban sehingga saya punya amal jariah. Itu tiga pertanyaan itu jawabannya bisa beda-beda, sikapnya bisa beda-beda, dan tahu nggak gara-gara itu hasilnya bisa beda. Pekerjaannya boleh sama, tukang batu, tapi gara-gara mindsetnya yang beda itu bisa beda. Nah, mulailah dari the power of why. Kalau teman-teman nggak punya alasan yang kuat, teman-teman akan terhenti kepada tantangan yang pertama. Nah, silakan tuliskan di chat ini alasan teman-teman harus jago closing, ya, harus jago jualan. Apa? Silakan. Ini praktek ini ya. Kalau coach bilang ya kerjakan. Karena apa? Karena itu akan berefek. Ya. Tahu saja nggak cukup, teman-teman harus praktek. Ya. Ketika coach bilang ya
tuliskan, silakan tuliskan alasan teman-teman, ya. Harus jago jualan, atau kenapa harus terjual, misalnya teman-teman jual properti harus terjual 5 unit per bulan mungkin, maybe, ya, atau 100 unit, ya. Apa alasan teman-teman? Tuliskan. Oke, sambil menunggu, saya minum dulu. Oke, berikutnya teman-teman harus punya yang namanya identitas. Nah, salah satu penelitian S1 saya itu adalah tentang teori identitas di awal-awal. Kemudian saya ganti dengan strategik pada waktu itu. Nah, waktu saya meneliti tentang identitas ini sangat penting. Ternyata uh, orang itu memang akan terbentuk tergantung identitas yang dia labelin sendiri. Ya. Misal kalau kita itu mengidentitaskan diri kita adalah seorang deal maker. Deal maker. Deal closing. Saya adalah magnet money, magnet people. Saya adalah magnetnya uang. Saya adalah magnet orang. Saya itu mudah bergaul. Itu identitas-identitas yang disematkan ke dirinya. Nah, identitas ini memang ada yang dia dapat itu dari labeling. Labeling gimana? Dari lingkungannya dia bilang kamu tuh apa namanya nggak jago ngomong. Akhirnya dia mengiyakan bahwa dia itu nggak jago ngomong. Padahal sebenarnya kalau ketika ada orang seperti itu kita bilang ini, kita harus lihat ya, kita apa yang saya lakukan ya saya jago ngomong gitu kan. Saya begitu. Nah, kalau kita menerima identitas dari orang itu sangat bahaya. Misalnya ketika ada teman kita di sekolah dulu, ya, kemudian dia presentasi, kemudian dia gagal gitu, terus kita gitu, itu bahaya itu. Makanya budaya apresiasi ini sangat-sangat penting ya sebenarnya. Kalau di luar negeri sana, di Amerika itu ketika ada orang yang melakukan kesalahan dan sebagainya, mereka appreciate. Ini juga harus penting. Nah, identitas ini harus dibentuk, disematkan, dibentuk dengan sengaja, dimodelin dengan sengaja, ya, termasuk mental, dan kita harus punya sikap menjadi seorang deal maker. Kita tidak akan pernah menjadi seorang deal maker yang andal ketika kita bersikapnya tidak layaknya seorang deal maker. Kita tidak pernah ya menjadi pebisnis hebat kalau kita tidak bersikap seperti layaknya pebisnis hebat. Ya. Jadi hati-hati teman-teman dengan sikap kita, teman-teman. Ya, gitu teman-teman. Nah, salah satu mental yang harus kita miliki sebagai seorang deal maker adalah mental seorang the winner, ya, pemenang. Dan winner never quit. Pemenang tidak pernah berhenti, dan yang berhenti tidak pernah menang. Teman-teman bisa lihat di slide itu. Ada 2 orang, ya, ilustrasi lah. Ya, sebenarnya dia tuh sedikit lagi sudah akan mencapai impiannya, tapi karena dia berhenti, akhirnya dia nggak dapat tuh apa yang dia inginkan. Ya, konsistenlah, ya, konsisten, ya teman-teman, untuk tetap bergerak. Ya. Oke, ngomongin tentang leadership, ngomongin tentang mentality, ngomongin tentang mindset, sudah. Oke, kita akan masuk ke strategi. Ya, sebelumnya sebelum saya masuk ke strategi, ya, boleh deh teman-teman tuliskan ya tadi masalah terbesar apa yang teman-teman lagi hadapi sekarang. Saya ingin tahu, saya tunggu ya teman-teman, masalah apa yang lagi dihadapi sekarang yang paling besar menurut teman-teman, yang teman-teman butuh ya mentor atau butuh orang yang bisa membimbing untuk menyelesaikan masalah ini, ya. Kemudian alasan apa teman-teman harus bisa jago jualan atau harus bisa menjual. Oke, ini udah ada yang masuk ya. Ada dari Pak Roni Bogor, Masya Allah. Pak Roni, salam kenal ya. Jangan lupa teman-teman add saya di Alfian Redra di Facebook ya. Oke, masalah terbesar saat ini adalah membangun sistem bisnis untuk kerjasama. Masya Allah. Ini nanti bareng Ustaz Firly ya. Ustaz Firly tahu ahlinya, dan kalau mau didampingi di Sarah ID juga bisa. Kita juga membuka pendampingan untuk akad sirkah ya. Akad sirkah yang sesuai dengan syariah, termasuk bagaimana membuat pasal-pasal, membuat MOU-nya seperti apa, kita ada ya. Alasan harus jago jualan, dapat membuka lapangan pekerjaan baru, Masya Allah, perluas dan bisa berdakwah dalam bisnis.
Nah, ini termasuk alasan yang bagus sekali ya. Saya apresiasi karena kita memang hari ini banyak pengangguran di mana-mana. Ya, sebenarnya ngomongin tentang bisnis bagaimana ngomongin tentang memberdayakan orang, tapi hanya orang yang tepat yang bisa membuat bisnis kita tumbuh. Ya, makanya kalau orang ini emang nggak tepat, ya jangan direkrut ya. Dan masalah karyawan, masalah tim ini masalah klasik lah dari zaman dulu sampai sekarang ada dan harus solusikan begitu aja. Dan memang akhirnya mereka itu harus menjadi agen dakwah kita karena hayat nabi hayat dakwah kehidupan nabi kehidupan dakwah. Yang mana bisnisnya harus tersistemasi autopilot sehingga mungkin kalau narasinya ya banyak yang orang bilang bisnis jalan, owner jalan-jalan itu mungkin kalau kita udah jadi level investor ya atau bisnisnya udah autopilot. Autopilot itu ada pilotnya minimal level manager ya. Gitu. Gitu. Keren, keren. Oke, Andi Bandung. Masalahnya susah move on. Waduh, gimana nih susah move on gimana nih? Waduh, saya boleh ceritain maksudnya susah move on. Ya, move on itu kan berarti kan bergerak ya dari zona nyaman ya comfort zone ke zona berikutnya growth zone. Jadi teman-teman ada teori yang menarik di penelitian bagaimana sih orang itu bisa keluar atau berubah atau move on ya. Yang pertama adalah dia harus memang berani keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu apa ya? Yang membuat dia nyaman di situ gitu. Nah kalau dia nggak gerak ya dia akan susah. Nah dia harus bisa mengalahkan fear zone dulu. Fear zone itu adalah zona ketakutan dia. Takutan ini memang dimunculkan dari apa ya? Dari imajinasi dia sendiri. Mungkin karena lihat banyak film gitu. Dia melihat banyak orang yang gagal, banyak orang yang tidak sukses dan sebagainya. Nah, biar fear zone ini tidak kita zona ketakutannya hilang, kita harus masuk ke namanya learning zone. Learning zone itu adalah zona belajar. Nah, kenapa? Dengan belajar, dengan kita tahu itu kita akan ketakutan kita itu akan apa ya pudar dengan sendirinya. Misalnya nih, gue tahu teknik memancing yang baik. Ketika gue mancing, berarti gue akan lebih berani di situ karena gue tahu. Dan kalau mau cepet, pilihlah mentor, ya mentor, coach ataupun konsultan yang sudah ada pernah di bidang itu akan jauh lebih berani. Nah, learning zone ini nggak boleh enggak teman-teman harus belajar, ikut workshop, ikut seminar, ikut zoom seperti ini, yang praktek tapi yang penting. Habis itu teman-teman naik ke namanya kalau sudah masuk ke learning zone, growth zone, zona pertumbuhan. Nah, kalau udah tumbuh, teman-teman akan masuk ke destinasi seperti ini. Gitu. Oke, Pak Data dari Bogor, alasannya pengen jago jualan. Apa ya alasannya? Alasan income tidak sesuai ekspektasi. Wah, ini juga tuliskan goalsnya yang jelas. Berapa income yang mau dicapai gitu kan. Alasan jago jualan untuk membangun bisnis jangka panjang yang bermanfaat untuk banyak orang. Oke. Jadi alasan ini harus benar-benar bisa menggerakkan teman-teman ya. Ada Mbak Feli Citra Sari. Tantangan terbesar saat ini adalah membangun multi bisnis yang tersistem dengan omset minimal 100 juta. Amin. Kurang lagi coach. Siap. Baru titik 2 sudah siap. Ini jam Sriono. Alasan harus jago jualan adalah penting, tidak bisa berbagi ilmu juga ke teman-teman yang belum bisa jago jualan. Oke, ini dia alasannya pengen sharing ke teman-teman. Alasan yang penting jago jualan adalah untuk membangun peradaban karena di era kapitalis ya harus siap dan kuat ya jika ingin menang. Benar sekali. Nah, ada Berlina Lita. Alasan harus jago jualan adalah hasilkan cuan yang banyak untuk wujudkan semua mimpi. Masya Allah. Ya, mimpi punya kerajaan bisnis keluarga. Wih, luar biasa nih. Ya, jadi bos dengan ribuan karyawan, menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Wujudkan 4 sampai 100 dan lain sebagainya. Oke, ada juga Mbak Siti JS. Alasan harus jualan karena agar ilmu jualan bisa bermanfaat untuk ya masa yang akan datang yang lebih baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Bisa usul kalau ada bimbingan offline. Oke, siap. Nah, insya Allah ada. Ya untuk melanjutkan hidup dan kehidupan orang lain. Nah ini memang
salah satu ilmu ya. Dulu saya pernah bertanya kepada seorang ustadz, ya guru saya lah, Pak Kiai, apa ilmu ilmu terpenting di dunia ini yang harus saya pelajari kalau misalnya saya hanya suruh milih dua. Dia bilang, pelajari ilmu hal dan ilmu hoyu hal. Ilmu hal itu apa? Ilmu agama, karena akan membawamu selamat dunia dan akhirat. Itu menjadi guidanmu untuk hidup bahagia dunia dan akhirat. Oke, ilmu din. Yang kedua adalah ilmu bertahan hidup. Oke. Nah, itu hoyu hal. Ya. Nah, ini karena kita hidup di dunia, apalagi di era kapitalisme, kita perlu ilmu bertahan hidup di baru gitu. Membuka lapangan pekerjaan ibu dia, masya Allah, lebih produktif, memberdayakan ibu-ibu, nah, mencari kerjasama susah amanah saat ini. Wah ini, bagaimana cara meyakinkan Cabui agar bisa closing? Terima kasih. Oke siap, nanti kita jawab di strategi. Masalah saya punya sedikit modal, namun lagi bimbang karena pacar ngajakin nikah, masya Allah, bingung untuk memilihnya. Itu Mas Zainal. Oke Mas Zainal nih. Butuh duit buat nikah Mas Zainal ya, siap siap. Masalah terbesar itu. Masalah terbesar kurang pinter memilih waktu, time management yang suka amburadul sehingga mempengaruhi konsistensi. Oke, ini alasannya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Silahkan lihat di slide kembali lagi. Back to laptop. Kita akan ngomongin tentang sales strategy hari ini. Ini menjawab pertanyaan yang tadi. Ya, gimana caranya meyakinkan cabui atau calon buyer untuk mau beli ke kita. Oke. Nah, saya menggunakan jurus yang namanya spin selling. Ini jurus saya. Ya, yang pertama adalah spin selling pertama itu spin selling itu segitiga namanya spin. Hanya di bawah itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan tapi penting. Itu yang dinamakan adalah mental tadi, fondasi. Makanya di awal kenapa saya itu giat banget untuk teman-teman itu belajar tentang mentality ini, ya tentang karakteristik ini karena ini penting banget. Banyak strategi tidak terekspos itu bukan karena apa namanya strateginya jelek, bukan. Strategi itu bagus. Kenapa bagus? Karena ada yang strategi itu dibuat karena udah ada yang praktek dan berhasil dan dibikin strategi gitu loh. Makanya itu nanti disebut namanya framework atau metodologi gitu. Karena sudah ada yang pakai jurus ini berhasil dan udah divalidasi ke beberapa orang dan berhasil. Kok ada orang pakai framework ini nggak berhasil? Berarti yang salah di frameworknya atau di orangnya. Di orangnya. Nah, salah satu penelitian saya itu adalah di mentality ini. Nah, jadi saya pertama tentang mental. Kalau teman-teman pengen punya pasukan yang jago jualan, teman-teman baik itu mental. Kemudian communication skill. Ini penting banget. Communication skill ini. Nanti saya akan bahas detail. Ya. Kemudian product knowledge, pengetahuan kita tentang produk, ya. Kemudian performance. Nah, ini nanti akan saya bahas sedikit tentang performance untuk meyakinkan Cadwi bagaimana performance kita. Oke, kita akan mulai dari komunikasi dulu. Nah, kunci skill komunikasi adalah banyak mendengar, bukan banyak bicara. Saya lulusan komunikasi, 7 tahun saya kuliah di komunikasi. Lebih banyak memang di dunia periklanan, industri iklan, di marketing communication. Ya, dan waktu saya belajar, saya kira dulu waktu masuk pertama kali kuliah, komunikasi itu adalah banyak bicara. Saya bisa bicara tempat umum, bisa public speaking, bisa pidato, ya bisa khutbah Jumat mungkin, bisa sharing on the street. Ternyata tidak. Ternyata skill komunikasi di awal itu adalah banyak mendengar, bukan banyak bicara. Karena apa? Dengan banyak mendengar, kita akan berempati, kita akan tahu siapa lawan bicara kita. Ketika kita tahu benar siapa yang kita ajak bicara, kita akan mudah bikin strategi, bikin jurus-jurus yang mana bisa meyakinkan dia. Karena kita tahu siapa yang kita hadapi. Ingat ya, ngomong sama anak kecil, sama anak SMA itu beda cara ngomong. Makanya jangan disamai. Ngomong sama istri, sama ngomong sama bapak ibu, ngomong sama beda cara ngomongnya. Anak putih sama anak misalnya Uin aja beda cara ngomong. Kalau ngomong anak putih mungkin lu gue misalnya gitu. Nah ini teman-teman harus
banyak mendengar dulu, banyak mendengar dulu. Nah, latihannya biasanya pakai namanya jurus probing. Nah, ini kita biasanya kalau latihan role play untuk apa namanya belajar untuk sharing strategi itu pakai jurus namanya probing. Probing itu gimana? Nah, ini contoh nih, teman-teman semua fokus di slide ya. Ini ada sebuah rumah villa di sini. Di situ ada kejadian seperti ini. Nah, ada yang mati, ada yang meninggal mati, yang mati di situ. Nah, kemudian di situ ditemukan ada bercak darah dan juga ada tumpahan air. Nah, silakan teman-teman belajar menjadi seorang detektif. Ya. Detektif kuncinya apa? Banyak bertanya, ya, banyak menduga. Apakah dia ini? Ya, apakah? Coba silakan teman-teman gunakan kata apakah, ya, apakah apa ya, untuk bisa menggali. Nah, misalnya saya saksinya, ya, silakan teman-teman. Ini teman-teman ada yang mau tanya? Ya, apakah dia apa? Apakah dia seorang wanita atau perempuan? Apakah dia ditemukan pisau di situ? Oh tidak, tidak. Apakah dia seorang perempuan atau laki-laki atau perempuan? Tidak juga. Apakah posisinya dia terlentang? Ya bisa jadi. Nah itu teman-teman harus banyak apa ya? Banyak bertanya. Nah biar bisa bertanya, kita harus banyak mengamati. Nah teman-teman harus bisa mengamati itu. Ya mengamati. Nah dengan bisa banyak mengamati, teman-teman itu akan bisa banyak bertanya. Jadi kalau teman-teman lagi melakukan deal maker, misalnya ketemu cagui, calon buyer, wah dia mau survei rumah, teman-teman jangan banyak bicara, ya. Teman-teman itu harus mulai banyak mendengar. Biar banyak mendengar, teman-teman harus bertanya. Orang kalau nggak ditanya dia nggak bicara, gitu loh. Cagui itu kalau nggak ditanya. Nah biar banyak bertanya, kita harus banyak bahan untuk ditanyain. Bapaknya eh, apa namanya hasilnya naik apa? Oh kita amati, oh dia naik kendaraan ini. Oh, bapaknya suka off-road ya, gitu kan? Wah, bagus kesana. Nah, jadi seperti itu. Kita lihat, oh dia pakai baju PNS. Oh, bapaknya dinas di mana? Oh, luar biasa. Dulu bisa cerita Pak, dulu dinasnya gimana Pak? Ini. Oh, anaknya sekarang berapa? Nah, itu itu yang namanya PDKT nanti. Ya, untuk melakukan komunikasi yang lebih baik. Kita banyak mendengar, ya, mendengar, banyak menggali. Ya dia akan banyak bicara. Karena sebenarnya orang itu lebih suka cerita daripada ya, lebih suka dia yang cerita. Makanya untuk itu kita gali dulu. Ya, gali. Nanti kalau dia udah nyaman sama kita, baru dia akan balik tanya sama kita. Maksudnya jualan apa sih? Nah, baru kita jual, baru cerita. Jangan kita jual, kita cerita dulu. Ya. Nah, oke. Nah, balik lagi ke slide tadi. Ya. Ada yang mau tanya nih, ini kira-kira apa kejadiannya? Ya, ini singkat cerita ternyata kejadiannya itu bukan orang yang mati, teman-teman punya persepsi orang yang mati. Ya. Ada ikan lompat dari akuarium jatuh, ada air di situ dan sebagainya. Cuma intinya begini, intinya teman-teman menjadi seorang filmmaker, teman-teman harus menggali dulu siapa lawan bicara teman-teman. Ya, itu termasuk teman-teman yang tadi mau cari jodoh tadi, kalau tadi udah dapat ya, cuma butuh duit ya. Ya kalau teman-teman mau cari jodoh kan, ya teman-teman harus tahu dulu deh, siapa nih orangnya, bapaknya siapa, ya dia kesukaan dia apa, ya inginannya apa, problem dia apa, ya. Nah itu untuk kita bisa latihan. Di situ teman-teman. Nah yang berikutnya, ini saya bisa teman-teman harus punya yang namanya listing prospect. Nah ini kalau kita mau belajar sales, bapaknya sales, gurunya sales itu Joy Giran. Joy Giran ini adalah the best sales in the world yang udah masuk buku apa ya, Guinness Record. Ya. Jadi apa namanya dia dapat penghargaan sebagai sales terbaik di dunia. Ya, terhebat dan punya rekor muri sendiri ya, punya rekor sendiri. Bukan dia rekor muri, dia rekor. Ya, salah satu bukunya adalah How to Sell Anything to Anybody. Ya, salah satu jurusnya adalah yang pertama adalah Joy Giran itu di awal-awal karirnya dia menetap. Nanti jualan mobil teman-teman, jualan mobil. Di awal karirnya dia menetapkan awalnya dia harus mengumpulkan namanya 250 prospek atau listing yang akan dia kepoin, dia layani, dia pelihara, dia jualin.
Dengan modal 250 orang ini, ekspansi pelanggan selanjutnya menjadi mudah. Rahasia sukses bergerak adalah setiap bulan dia memberi hadiah dan perhatian khusus kepada pelanggannya dengan ikhlas. Nah, Indonesia itu luar biasa. Di awal, jadi dia dapat di awal karirnya dia itu mengisi 250 orang, ya 250 orang. Jadi tugas teman-teman sebagai seorang deal maker, tiap hari harusnya listing orang, ya dan tahu statusnya dia itu ngapain. Jadi follow up itu bisa 7 kali, 8 kali nggak masalah. Tapi teman-teman harus tahu, oh statusnya orang ini nolak, oh statusnya orang ini belum punya duit, oh orang ini statusnya seperti apa. Nah harus punya yang namanya listing. Ya, contoh listing kayak apa? Nah saya kasih lihat aja teman-teman biar nggak bingung listing itu apa sih. Oke, ini contoh aja teman-teman. Sebentar, saya cariin dulu. Kalau ada pertanyaan boleh loh langsung diajuin aja. Oke, nah list saya akan share sebentar. Oke, keluar ya teman-teman. Nah ini adalah listing. Ya setiap hari kita punya listing seperti ini dari bank data. Ya keluar ya. Jadi kita punya bank data. Bank data ini yang ngumpulin tim marketing, bukan tim sales. Ya, nah, bank data ini kita punya data lengkap tentang calon customer kita dari nama, nomor WA-nya, emailnya, nama perusahaannya, jumlah pegawainya berapa. Karena kita target market adalah UMKM, ya udah syariah atau belum, bidang usaha yang dijalankan apa. Ini adalah ini bank data ini biasanya kita olah. Nah, apa yang dilakuin? Nah, sales punya pekerjaan. Ya, ini namanya kita bikinkan SOO-nya. Sales team kita ada yang namanya SOO. SOO ini adalah span of operation, urutan-urutan kerja yang dikerjain oleh sales. Kalau ini dikerjain, itu hasilnya sama. Ini yang saya lakuin. Yang pertama, ya nomor satu, ya sales kita atau tim deal maker kita itu pertama adalah memilih list nama calon prospek. Tadi itu database tadi. Dari mana? Dari bank data tadi. Dia pilih tiap hari minimal 30. Dia cari minimal 30. Kemudian dia melakukan namanya PDKT. Ya. Pendekatan dan keakraban. Kemudian dia bikin kesepakatan awal, ya. Dia cari tahu, dia cari tahu apa sih problemnya customer kita, ya painnya apa, gainnya apa, harapannya apa, kesakitannya apa. Baru dia uji klasifikasi kira-kira pembeli ini prospek nggak sih untuk kita kasih penawaran lebih lanjut. Kalau dia prospek, dia tertarik, dia respon kita, baru kita buat penawaran presentasi, baru kita closing. Sini. Nah, detailnya seperti ini. Ini ada detailnya. SOO ini kita jadi activity list. Jadi dari SOO tadi, dari span of operation tadi, berubah menjadi activity list. Nanti dari activity list ini akan berubah menjadi KPI. KPI ini akan menjadi nanti kalau divalidasi akan menjadi namanya SOP. Tapi SOP kita agile ya, kita selalu berubah. Nah ini activity list ya, benar. Misalnya listing itu apa? Cari dari bank database. Pilih 30 orang prospek untuk menggali informasinya. Yaitu siapa, anaknya siapa, problemnya apa. Kemudian lakukan namanya B. B ini pendekatan dengan keakraban. Kumpulkan informasi personal, hobi, minat, ya, riset caranya. Cari kesamaan dengan prospek. Misalnya prospeknya pakai Fortuner, saya akan banyak ngomong tentang Fortuner. Kenali gaya personal dari exchange-nya, ya, building trust, edifikasi, ya, caranya dengan cara kita bangun personal branding, ya, update status dan sebagainya, bangun interaksi, like, comment, share juga postingan calon buyer kita. Nah, kemudian nomor C adalah kesepakatan awal, buat meeting untuk banyak mendengarkan problem mereka, kasih solusi, ya, dari kesakitannya apa, keinginannya apa, uji klasifikasi tentang pembelian, kemudian buat penawaran presentasi online dan kirim proposal. Ini kalau di kita, karena saya profesinya adalah
consulting. Nah, ini adalah strategi sales saya untuk mendapatkan calon buyer yang mau berkonsultasi dengan kita. Gitu, teman-teman. Oke, kebayang ya, kebayang kita balik lagi deh. Jadi, teman-teman harus bikin itu, harus bikin SOO-nya dulu. Ini SOO, scope of operation-nya, bikin activity list-nya. Nah, nanti dibikin scoreboard-nya. Nah, ini activity list-nya. Ini tanggal sekian, udah bikin janji sama sekian, keterangannya apa, dia orangnya apa. Kemudian dievaluasi. Misalnya hari ini, pekerjaan ini, ya, nah ini harus dikontrol dengan baik. Ya, evaluasi harian. Oke, ini yang closing, daftar closingnya. Oke, gitu ya teman-teman ya, mudah ya bikinnya. Oke, saya balik lagi ke laptop. Oke, ini udah paham ya. Jadi saya dulu waktu belajar, pernah saya juga di MLM itu pernah. Salah satu mentor saya waktu di MLM dulu ya, waktu MLM ini sekarang gitu ya. Eh, tapi pelajaran itu menarik gitu ya. Saya diminta membuat listing prospek. Jadi kuncinya harus punya daftar nama, gitu kan. Kenapa? Itu modal awal teman-teman itu untuk bisa jago closing. Tanpa daftar nama, teman-teman akan bingung mau jualan kepada siapa. Terus dari nama itu dicari tahu dia itu siapa, dia itu apa, itu bagaimana, itu dianalisis. Nah, berikutnya adalah bagaimana meyakinkan Cagui. Itu teman-teman mau nggak mau harus bangun apa ya, personal branding, produk brand, toko brand itu penting banget. Kenapa? 80% penjualan itu terjadi karena pembelinya senang sama yang jual, suka dengan yang jual. Dalam artian dia trust, percaya kepada yang jual. Makanya building trust itu penting. Karena kalau teman-teman sudah punya namanya public trust atau dipercaya publik, ya atau public figure, gitu kan, teman-teman akan punya namanya mata rantai opportunity tertinggi. Ya, menjadi money magnet, money people, akan magnet uang, teman-teman. Banyak orang yang pengen kerja sama teman-teman, pengen berkolaborasi, karena teman-teman punya namanya public trust, yang gitu. Karena apa? Ingat, konsep is nothing without trust. Ya, oke. Oke, kembali ke slide lagi, teman-teman. Ya, bisnis gagal karena tidak ada yang beli. Dia nggak beli, kan bisnis gagal nggak tumbuh karena pembelinya dikit. Tidak ada pembelian karena tidak ada trust. Kenapa nggak ada trust? Calon bayarnya, cabuinya belum yakin kualitas produk kita. Lalu tugas kita bagaimana yang mengemas produknya, produk knowledge-nya biar yakin di customer kita. Ya, calon cabui, calon buyer ya belum yakin atau ragu manfaat produknya. Berarti teman-teman harus punya marketing kits yang di situ menjelaskan bagaimana manfaat dan keunggulan produk teman-teman. Calon buyer belum yakin percaya kepada Anda, berarti teman-teman harus meyakinkan gitu ya. Harus mampu personal branding. Ya, calon pembeli belum percaya kepada tokonya. Nah, itu juga penting. Karena apa? Ya, bisnis gagal karena tidak ada yang beli, tidak ada yang beli karena tidak ada trust. Ya, jadi urutannya awareness, understanding, belief, action, and buy. Oke, kembali lagi ke slide. Ya, ini adalah jurus-jurus kerja. Saya kasih jurus praktisnya. Tapi ini dipraktekin loh. Karena nggak dipraktekin sama. Jurus satu yang saya lakuin. Kenapa saya bisa closing puluhan juta, ya bahkan ada yang ratusan, ya di program coaching kita hanya dengan personal branding Facebook gratisan, nggak bayar. Ini salah satu jurusnya adalah dengan jurus ini. Ya. Jurus pertama. Jurus pertama adalah kita sebut namanya listing. Nah, kita harus punya nama listing. Nah, ini tugas tim marketing. Kalau di framework bisa kita pisah timnya. Tim marketing berarti kali prospek yang membuat prospek tadi yang belum tahu menjadi tahu, aware, peduli dengan kita, interest, tapi dia mau menghubungi kita, itu prospek. Ya, beda namanya. Nanti kalau dalam ilmu sharing itu kan ada suspek, ada prospek. Suspek ini ya cold market lah, market yang masih dingin. Prospek ini market yang sudah mulai warm.
anak, ya, gitu. Nah, listing. Nanti kalau mau detailin listing kita siapa target-target idealnya teman-teman harus tahu dulu ITP-nya, ideal target market. Mungkin di mana mereka juga teman-teman harus tahu ya siapa call atau key opinion leader mereka, siapa follow influencer siapa mereka, ya apa problem mereka, apa yang diinginkan, yang dibutuhkan, dan konten seperti apa yang dia sukai itu teman-teman harus riset banget. Nah itu jurus satu listing, listing punya listing nggak punya listing susah. Oke, jurus dua. Jurus dua ini adalah kepo. Teman-teman harus benar-benar menggali informasi. Siapa calon target market teman-teman ini? Calon yang mau di closing ini. Ya, apa problemnya dia? What's the problem? Ya. Termasuk detailnya dia, gaya hidupnya kayak apa, personalitinya kayak apa, hobinya apa, pekerjaannya apa, pendidikannya apa, komunikasinya apa. Karena kalau kita kepo, kita punya bahan untuk banyak bertanya tadi loh. Karena apa? Yang nanya yang menang. Ya, ketika kita banyak bertanya, dia akan banyak cerita. Ketika dia udah mulai cerita, dia akan mulai engage. Ketika dia engage dengan kita udah bisa masuk untuk meyakinkan dia. Karena dia udah nyaman dengan kita. Oke. Yang berikutnya adalah PDKT. Pendekatan. Ya. Nah, di media sosial, kalau teman-teman pengen bangun PDKT, itu bisa dengan like, comment, share. Ya. No interaksi, no transaksi. Makin banyak interaksi, makin banyak transaksi. Ya. Jadi kita harus punya hubungan yang engage sama customer kita. Harus PDKT dulu. Ada orang nembak belum PDKT udah nembak, pasti ditolak. Kebanyakan begitu. Ya. Tadi pada yang pacaran tadi, tobat ya. Oke, kan gitu tuh. Belum PDKT kalau udah nembak aja, pasti ditolak. Ya, tuh. Makanya ada istilahnya non interaksi, non transaksi. Makin banyak engagement, makin banyak kita interaksi yang makin kuat, kita makin dekat, makin mudah terjadi penjualan. Yang berikutnya adalah posting. Konten tetap is the key. Hari ini, kalau teman-teman mau main di media sosial, ya, jurus 4 ini teman-teman harus bikin konten berupa foto, video, copywriting, yang konsisten, ya, konsisten. Karena untuk menyampaikan value kita, untuk membangun trust, untuk berhubungan dengan customer, kita perlu yang namanya, ya, bangun konten tadi, gitu. Oke, itu ya teman-teman, satu jurus yang dilatih 1000 kali itu lebih baik daripada 1000 jurus yang dilatih satu kali, ya. Nah, oke, ini waktunya untuk action teman-teman. Silakan teman-teman kita masuk sesi tanya jawab. Tapi sebelum masuk sesi tanya jawab ini ada sedikit pengumuman. Mas Ale bisa ditampilin. Ini buat teman-teman yang sudah bergabung bersama kita. Ini ada pengumuman penting, menarik. Insya Allah di tanggal 16 kita ada yang namanya KBS, Kuliah Bisnis Syariah bersama Ustadz Firly Ferdiansa. Buat teman-teman di sini yang belum ikut, ya segera ikut karena ini acaranya menarik banget nih teman-teman. Jadi salah satu misi besar adalah menyelamatkan pengusaha dari harta haram. Kita pengen teman-teman tuh nggak sampai cari cuan terus, tapi cuannya ternyata nggak berkah. Yang namanya berkah itu berarti bertambah kebaikan. Ya, nah bertambah kebaikan itu dengan cara baik menurut siapa? Ya menurut Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Biar bisnis kita ini berkah, bisa jadi amal jariah kita. Nah, teman-teman harus belajar yang namanya fikih muamalah. Dulu waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah pernah keliling pasar dan berkata jangan kalian jual beli dulu, sebelum kalian belajar fikih muamalah. Ya, karena apa? Karena takutnya kita terjebak dengan akad-akad batil. Yang akad-akad batil atau batal ini bisa menyebabkan yang muamalah kita menjadi muamalah yang haram dan akhirnya hartanya menjadi harta yang haram. Dan harta yang haram disedekahkan aja nggak bisa teman-teman, kasihan ya kan. Misal ya contoh ya kan, kalau nikah itu kan ada rukun dan syaratnya, ya ada rukun dan syaratnya. Satu rukun tidak terpenuhi kan akhirnya menjadi batal, tidak sah. Itu tidak sah dilanjutin jadi zina, kemudian punya anak, punya nasab, akhirnya nggak bisa punya hukum waris. Sampai segitunya itu kalau ngomongin tentang nikah. Belum kalau ngomongin tentang muamalah, ada syirkah, ada jual beli, utang piutang, yang menyewa dan sebagainya. Nah, insya Allah 1 semester dan harganya murah sekali, cuma 640.000 rupiah saja. Dari 1 juta rupiah itu 1 semester.
Tapi buat teman-teman yang memang saya pengen ikut kuliah ini mas, tapi nggak punya duit, boleh dicicil. Nanti ngomong aja. Saya menghargai orang-orang yang berani ngomong ke admin kita ya untuk apa namanya apa ikut kelas. Satu semester ada 23 materi. Wah itu udah ditayang itu, bisa dilihat di apa ya selain di Shower ID itu bisa dipin, coba teman-teman tolong dipin di Shower.id itu ya itu bisa itu gambarnya seperti itu ada 23 pertemuan kalau nggak salah ya 23 pertemuan luar biasa. Nah teman-teman bisa menghubungi ke nomornya, nah itu ada tuh yang udah mau tanya-tanya dulu boleh tuh ke Pak Saleh bisa bantu ya atau juga teman-teman admin juga boleh untuk materi KBS ya teman-teman luar biasa itu harus teman-teman apa ya jadi urgenitas teman-teman karena ini dibuka satu semester lagi nanti kemarin kalau teman-teman eh, nggak ikut di semester ini ya ikut semester depan kan lama sekali ya nyicil nggak apa nyicil saya menghargai teman-teman yang memang nggak punya duit tapi benar-benar apa ya pengen belajar dan insya Allah banyak berkahnya perkara kebaikan dan barang siapa menuju kepada Allah Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit pengumuman teman-teman untuk kelas KBS kuliah bisnis syariah bersama Ustadz Firly Ferdiansa. Ya, setiap minggu ada rekamannya, boleh diulang-ulang dan lain sebagainya. Oke, kita masuk sesi tanya jawab. Boleh teman-teman sebelum kita tutup di jam 11. Monggo silakan yang mau bertanya kita apa ya kasih sesi tanya jawab. Oke. Oke, ada yang mau tanya silakan. Oh ini ada Mbak Dwi ya, Mbak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya, kalau bisnis kita tantangan besar dan di sisi ada kelemahan di modal finansial, gimana caranya menanamkan mindset bahwa Allah Maha Kaya agar bisnis kita tetap konsisten bergerak meskipun kita sudah menanamkan mental tenang. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita harus memang keyakinan ini sangat-sangat penting, teman-teman. Umat yang dulu itu memang mereka sukses karena keyakinan mereka yang sangat dahsyat. Contohlah kalau kita bilang sih Abdurrahman bin Auf, ya contoh paling gampang begitu sih. Ini untuk Mbak Dwi ya, Mbak Dwi dia Trisna. Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang sahabat Rasul yang dia 10 dari sahabat yang kaya raya dijamin masuk surga. Ya, dan orang-orang menjuluki dia citaran emas. Dan dia punya keyakinan identitas yang kuat. Kalau batu dibuka itu bisa jadi emas, gitu kan? Saking dia yakin kuatnya. Pada waktu diperintahkan perintah hijrah oleh apa namanya Rasulullah SAW, ya apa namanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya dia hijrah dari Makkah ke Madinah. Itu kan semua hartanya ditinggalin semua karena dicegat pada waktu itu. Kemudian dia datang ke Madinah dipersaudarakan dengan kaum Ansor. Ya, saat pada waktu bukan saat pintu pasar saat ya, dipersaudarakan ya apa yang dilakukan? Dia mulai lagi dari nol kan, tunjukin aku pasar. Ya, tunjukin aku pasar. Apa yang dilakukan di pasar? Jadi di pasar ini problemnya apa sih, butuhnya apa sih dan sebagainya. Singkat cerita dia mulai tahu apa sih produk-produk yang dibutuhkan di pasar yang belum ada dan ada juga yang menarik ya beberapa cerita bahwa beliau itu akhirnya melakukan syirkah juga, melakukan kerjasama juga untuk membuat pasar ya nantinya akhirnya buat pasar ya. Nah untuk teman-teman yang nggak punya modal, nggak punya ini, jangan takut, teman-teman tuh punya modal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, teman-teman punya modal akal pikiran itu udah cukup sebenarnya, mata penglihatan untuk teman-teman mau ya mau belajar menjadi seorang pengelola sirkat yang bagus. Saat ini saya ya kalau tahu kalau di Indonesia itu banyak ketemu malah pemodal sirkat.
Yang mas saya pengen nitipin duitnya, tapi saya itu nunggu selalu kalau nitip duit zong terus duitnya. Ya. Saya selalu nitip duitnya hilang terus, gitu kan? Nggak dapat pengelola yang amanat dan kompeten, profesional, profesional, amanah, kompeten. Susah nemunya mas. Ya. Ada banyak yang pengen ngasih modal, tapi teman-teman tuh banyak yang ya bikin laporan keuangan seadanya, ya punya plan bisnis yang kuat, ya ngelakuin bisnis. Kalau teman-teman sadar bahwa modalnya sedikit, ya teman-teman skillnya lah yang dikuatin. Ya. Kalau teman-teman itu skillnya kuat, itu investor tuh bukan pengen mengamanai duitnya ke teman-teman semua, gitu. Ya. Mengamanai apa ya? Mereka rebutan mau nitipin duitnya, gitu. Itu ketika teman-teman apa? Teman-teman punya punya keyakinan yang kuat, ya, dan juga apa namanya sunatullah dijalankan. Allah kasih solusi kan buat teman-teman yang memang dia punya modal, ya, tapi pengen apa namanya bisa punya duit gitu. Caranya dengan adanya zirkah ini. Ya, solusi buat pemodal juga buat pengelola. Pemodal juga kalau pengen mengembangkan duitnya, ya dia butuh pengelola yang bisa muterin duitnya. Gitu. Nah, tenang aja, insya Allah banyak sekali. Ya, insya Allah tanggal Maret ya, Maret kita ada namanya spasi. Itu offline di Jogja, kita akan mengundang 5 guru dan di situ juga kita undang para calon-calon investor, ya. Itu namanya spasi, sekolah pengelola sirkah. Kita ingin mencetak pengelola sirkah yang kompeten, amanah dan juga eh, kompeten, amanah dan juga profesional. Itu, teman-teman. Mas Rizal Saifullah, oke, apa mas? Ya doain Pak dia lagi sakit, ya mudah-mudahan bisa segera sembuh anaknya ya, anaknya lagi sakit. Bismillah, mau dari activity-nya, siap, oke, boleh, boleh. Boleh Kang, file format dari activity-nya, boleh. Oke. Mau kirim format dari activity-nya, ya siap-siap. Oke, ini ada yang tanya lagi nih, oke silakan. Dari Mas Muhammad Zainal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih solusi Pak, impian saya jadi pebisnis, namun setelah modal terkumpul, cewek ngajak nikah, waduh, bimbang untuk memilih antara lanjut bisnis atau nikah. Ya gini on the end lah, dua-duanya dijalanin, nggak masalah. Saya kalau mau tahu cerita saya, ya saya waktu nikah itu minus apa? Saya punya utang gara-gara riba. Jadi harusnya saya ngumpulin duit buat nikah, gara-gara saya salah invest apa ya, salah kerja sama, akhirnya saya punya utang. Ya, jadi minus. Minus. Bahkan sampai waktu keguguran anak pertama, saya nggak bisa bayar rumah sakit, saya ngutang. Ya, adik saya gara-gara benar-benar duitnya nggak ada. Ya, bahkan kalau tanya istri saya, ya mas kawin saya juga. Ya. Jadi ya perjuangan lah gitu, perjuangan. Tapi alhamdulillah ya ketika berkumpul dengan teman-teman yang soleh, saya ketemu dengan pengusaha muslim di Yogyakarta, di Tuli Muslim Trainer, ya, di PRS Pengusaha Itu Syariah, banyak sekali ternyata apa namanya yang bisa digarap ya. Ternyata saya mulai dari magelang mas, saya bisnis ya nikah juga bisnis juga, iya nggak dua-duanya nggak dipisah. Maksudnya waktu itu saya mulai dari makelaran. Saya nggak punya modal. Modalnya apa makelaran, samsara. Dan itu juga di zaman Rasul juga dipraktekin tidak masalah. Yang penting teman-teman punya skill dapat jualan, dapat dipercaya. Ya, datang saya konveksi, ya. Habis itu saya menawarkan untuk bisa samsara di sana. Ya, jualan apa aja. Memulai dari situ. Ya, akhirnya bagi. Saya mulai dari makelaran apa aja mas, ya, makelaran apa aja. Insya Allah bisa mas, solusi. Semangat nih, pemuda itu jangan cengeng, jangan dengerin lagu cinta melulu, gitu kan. Harus berani kuat ya, apalagi udah mau nikah, gitu, ya kan. Udah mau nikah, ya harus kuat lah, ya mentalnya. Nikah dulu pak, insya Allah rezekinya double. Wah ini bagus nih, cocok nih Pak Heri ya, bagus tuh. Siti JS,
Kalau udah suka sama suka nikah dulu aja. Oke. Kalau yang mau diajakin nanti karena uang dipakai. Wah, ini banyak masukan lah dari. Kalau untuk menarik konsumen supaya cepat dapatnya gimana ya caranya dari medsos? Bagaimana caranya menghadapi cabui BPJS apa tuh budget pas-pasan dan jiwa selilitan gitu. Oke, yang pertama Mbak Nokia 3 ya. Untuk menarik konsumen agar cepat ya, kalau mau cepat pakai yang berbayar. Ya, kalau mau organik ya kayak saya. Ini juga bangun interaksi, bangun status, ya ada prosesnya memang. Namanya organik. Ya kalau mau ayam broiler kan cepet tuh. Nah, organik juga bagus, ayamnya hasilnya juga bagus. Ya intinya gitu. Ya kalau di medsos, ya medsos dia ngasih iklan berbayar, bisa iklan yang gratisan. Ya, saya juga pernah iklan berbayar, rata-rata juga pernah. Ya, gunain aja iklan berbayar atau pakai gratisan juga kayak saya bisa. Oke. Nah, bagaimana cara menghadapi cabui BPJS ya? Berarti bukan target market kita gitu aja. Sebenarnya saya itu nggak begitu apa ya, suka ngejar-ngejar ya yang bukan target marketnya. Yang memang kalau budgetnya pas-pasan, ya saya kasih produk yang pas-pasan. Ya, kan produk misalnya di salon produknya banyak nih. Ada yang workshop 5 jutaan ada yang consulting puluhan sampai ratusan juta ada ya. Kemudian ada produk yang cuma puluhan ribu juga ada, buku misalnya ekor itu juga ratusan ribu ya, atau produk yang gratis juga kita kasih cuma berbagi ya kan, itu ya kita kasih juga semuanya gratis ya, kasih aja pertama, kasih dulu lah ya, apa gratisan dulu yang murah-murah. Saya nggak memaksain untuk target marketnya kalau nggak sesuai dengan, kalau itu bukan target market, kayak cari aja yang lain gitu aja. Nah untuk market yang pas-pasan, budget yang pas-pasan ya memang kita harus apa ya, harus ngasih penawarannya juga yang sesuai dengan kantong mereka. Nah maksain mereka juga keluarin budget susah juga gitu sebenarnya. Ya kan target market yang pas aja. Oke itu ya teman-teman. Ada lagi nih. Disilakan untuk target market IPM. Nah, ini yang target market menengah atas menurut kami. Ini iklan berbayar lebih efisien atau organik aja kan? Dua-duanya, dua-duanya. Habis berbayar, dia masuk, kita kepoin di media sosialnya, kita bangun organiknya, kita bangun interaksinya, itu juga efektif. Saya sudah pernah lakuin dua-duanya dan efektif ya. Dan menengah ke atas, Facebook memungkinkan untuk menjangkau itu. Saya juga banyak closing, sekali closing itu langsung apa namanya, paket puluhan juta itu banyak dapat dari Facebook juga. Ya, jadi coba ya, insya Allah bisa. Oke, itu ya teman-teman. Ini mohon maaf, mohon doanya buat Mania Kartika anaknya ya. Mudah-mudahan cepat sembuh, bisa berbagi bersama kita di Jumat bulan ini. Harusnya jatahnya beliau hari ini ngisi bagaimana strategi launching ya, sekali launching dapat ratusan unit itu, beliau mau share bagaimana praktisnya. Mohon maaf teman-teman yang mungkin udah isi form dan kecewa, saya mohon maaf karena itu udah kode Allah Subhanahu wa taala, saya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi selalu saya tetap berikan terbaik pada teman-teman. Uh, Buat teman-teman yang ingin dapat slide hari ini, ya ada syaratnya. Ya, teman-teman silahkan update status ilmu apa yang didapat hari ini. Ya, sekalian teman-teman bikin amal jariah nih. Mau di Facebook, mau di WhatsApp, mau di Instagram, terserah. Yang penting update status tentang insight ilmu apa yang didapat hari ini. Ya, jangan lupa posting. Ya, biar teman-teman bisa jadi dapat amal jariah. Karena hak ilmu itu adalah dibagikan, dipraktekkan, diajarkan kembali. Ya. Dan dengan cara teman-teman posting ini, ya teman-teman itu sudah merangsang otak teman-teman untuk ikut berbagi di Jumat berbagi ini, yang mana insya Allah ilmu ini akan menjadi berkah. Berkah itu bertambah kebaikan. Ilmu itu ketika berkah, ini akan membawa manfaat kepada orang yang dapat ilmunya. Ya, gitu. Siapa tahu dari status ini ada orang yang benar-benar bisa jualan. Terus dia akhirnya menghasilkan untuk anak istrinya. Teman-teman dapat pahala jariahnya. Nah, untuk bisa punya amal jariah bersama, jangan lupa update status
ya, kemudian screenshot kalau sudah, share ke admin, ya, tag saya kalau bisa share juga di Facebook, ya. Dan nanti saya akan bagikan slide-nya materi hari ini. Thank you. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa supporter bersih bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman, jangan lupa update status ya. Jangan lupa juga ikut KBS. Ya. Update status cek saya di Alfian Wenda. Thank you. Dadah. Oke. Banyak